Assalamualaikum Sobat Football United. Dengan amatiran ala gua tanggal 1 Februari sore hari waktu Eropa. Jadi masih ada beberapa jam ke depan sebelum bursa transfer kabarnya akan ditutup, bursa transfer musim dingin. Gua ingin ngobrolin sekaligus juga memberikan rekap ya. Jadi kegiatan transfer Manchester United sejauh ini, termasuk juga rumor-rumor yang terjadi. Gue selalu mengatakan dan akan gue ulangi lagi, kalau menurut gue Manchester United penting untuk mendatangkan striker sebenarnya, karena ya Anthony Martial tidak bisa diharapkan, bahkan akan absen sampai beberapa bulan ke depan. Hanya ada Rasmus Højlund yang di depan. Beban terlalu besar menurut gue untuk striker muda Denmark ini, baru pertama kali di Premier League, memperkuat tim sebesar Manchester United. Di Champions League memang dia tampil luar biasa, tapi di Premier League menurut gua ada hal yang berbeda. Namun sampai dengan saat ini, Manchester United belum ada pergerakan, dan gua memang masih ada beberapa jam lagi ketika gua bikin video ini, tapi dari informasi yang gua dapatkan, nampaknya Manchester United tidak akan mendatangkan siapa-siapa. Sempat ada yang dirumorkan Daniel Malen, lalu juga Timo Werner, Eric Maxim Choupo-Moting, Karim Benzema juga pernah dikaitkan. Namun Manchester United sangat kecil peluangnya untuk mendatangkan pemain walaupun hanya dalam status pinjaman. Ada sebuah artikel dari ESPN ditulis oleh Rob Dawson mengatakan kalau ya dia memberitakan, nanti akan gue juga beri rekapnya, kalau Manchester United, artinya penyerang sayap Manchester United Facundo Pellistri ini telah bergabung dengan Granada dengan status pinjaman sampai dengan akhir musim. Pemain 22 tahun, ternyata Facundo Pellistri ini 22 tahun bergabung lagi ke tim La Liga setelah sebelumnya dia juga pernah memperkuat Alaves. Dan disebutkan dia akan melakukan medical. Pellistri telah membuat 14 penampilan untuk Manchester United musim ini, tapi telah diperbolehkan untuk meninggalkan, diperbolehkan Erik ten Hag ya. Terutama setelah Manchester United ini memiliki jadwal yang dalam tanda kutip lebih ringan setelah tereliminasi di Champions League. Dan ini akan jadi peminjaman yang ketiga dari Facundo Pellistri sendiri ya, setelah dia bergabung dari Peñarol ke Manchester United. 2 peminjaman sebelumnya dengan klub yang sama, yaitu adalah Alaves. Erik ten Hag tentu saja tidak bisa memanggil lagi Pellistri ya, yang telah bergabung, dan ini juga yang bergabung ke Granada, dan ini juga membuat Amad Diallo yang lebih dipilih untuk tetap stay di Manchester United, walaupun ada beberapa kabar ada juga kemungkinan kalau Amad Diallo ini akan dilepas secara pinjaman. Namun nampaknya itu tidak akan terjadi karena posisi di depan sangat pendek sekali, karena Anthony Martial yang cedera, ini disebutkan di artikel tersebut bahkan sampai 2 bulan. Ini berarti membuat Erik ten Hag hanya memiliki Rasmus Højlund, Marcus Rashford, Anthony Alejandro Garnacho yang merupakan pemain senior untuk lini depan, dan nampaknya klub tidak akan membuat pergerakan yang di detik-detik terakhir ya untuk pemain baru, khususnya untuk penyerang sebelum deadline. Situasi dengan financial fair play ini berarti kalau budget dari Manchester United sangat ketat. Dan tim rekrutmen Manchester United saat ini lebih berfokus untuk mempersiapkan transfer di musim panas nanti. Ini akan menjadi jendela transfer yang pertama dengan Sir Dean Ratcliffe dan juga Ineos. Karena saat ini walaupun Ineos juga sudah sebenarnya masuk ke Manchester United, tapi kan belum disahkan, dan nampaknya Ineos ingin berhati-hati sekali dalam rekrutmen Manchester United, tidak ingin gegabah ya, tidak ingin hanya kita melihat ada pemain yang bagus, tapi dia juga melihat bagaimana situasi finansial dari Manchester United terkait dengan financial fair play, juga bagaimana rencana
transfer musim panas, dan yang terpenting adalah komponen-komponen manajemen klub. Sporting director belum ditunjuk, football director mungkin juga akan berganti, lalu juga mungkin ada head of recruitment bisa jadi. Jadi komponen-komponen terkait dengan manajemen Manchester United nampaknya akan diselesaikan dulu oleh Ineos, dan baru nanti di musim panas mereka akan go to the market. Mereka akan pergi ke market dengan budget yang lebih siap lagi, dengan situasi yang lebih siap lagi, dengan rencana yang lebih pasti, sehingga pemain-pemain yang didatangkan nanti juga memiliki bukan hanya kualitas sih, tapi juga rencana yang jelas, yang selama ini menurut gua hanya jangka pendek saja. Maksud gua jangka pendek adalah ya manajer yang langsung memutuskan ingin siapa saja yang datang, dan menurut gue nih jangka pendek, karena manajer praktis dalam mendatangkan pemain yang dilihat adalah jangka pendek saja. Oke, untuk musim ini seperti apa, untuk pertandingan selanjutnya seperti apa, konsep musim ini seperti apa, formasi musim ini seperti apa. Tidak ada sosok yang melihat lebih jauh lagi. Sporting director ini salah satu tugasnya, dan mungkin juga CEO dari kepentingan komersial dan lain-lain. Tapi yang jelas hal tersebut belum utuh di Manchester United saat ini, sehingga Ineos nampak sangat berhati-hati di musim dingin. Namun juga sudah mempersiapkan untuk musim panas. Ini terlihat dari rekap ya, dari transfer musim dingin yang dilakukan oleh Manchester United. Kesemuanya adalah loan transfer. Kalau gue lihat dari Transfermarkt ini, ada Jadon Sancho tentu saja ke Borussia Dortmund, Hannibal Mejbri ke Sevilla, Facundo Pelistri tadi sudah dibahas ya ke Granada, Donny van de Beek yang cabut pertama kali ke Eintracht Frankfurt, lalu juga Alvaro ini back ke Benfica ya, back kiri ini ke Benfica, dan Daniel Gore ke Port Vale. Kesemuanya ini adalah Alvaro Fernandes ke Benfica dengan status pinjaman. Ternyata gue pikir tadi permanen, dan semuanya pinjaman. Dan menurut gue besar sekali kemungkinan dari yang pinjaman-pinjaman ini ya akan berubah menjadi transfer permanen di musim panas nanti. Pemain seperti Jadon Sancho menurut gue ada kemungkinan cabut secara permanen tentu saja. Hannibal Mejbri, Facundo Pelistri pun juga demikian. Donny van de Beek, yes pastinya. Alvaro Fernandes juga disebutkan iya. Jadi terlihat memang Manchester United, Ineos ini nampak seperti kayak menyiapkan amunisi betul dari sisi budget, terutama kaitannya dengan financial fair play, supaya Manchester United lebih leluasa di musim panas nanti. Dan ini juga berarti akan ada perombakan yang menurut gue lumayan besar nanti, paling tidak dalam hal mendatangkan pemain. Dan ketika melepas pemain, tentu saja Ineos juga melakukan inventarisasi ya bersama dengan manajer, pastinya dengan manajer. Namun ketika untuk menjual pemain ini kan juga membutuhkan tim lain yang menawar, ya kan. Lalu juga apakah tawaran gaji yang diberikan kepada pemain ini yang ditawarkan oleh calon klub barunya ini sesuai atau tidak. Jadi tidak bisa hanya sekedar Jadon Sancho dijual, Harry Maguire dijual, Scott McTominay dijual, seperti kayak kebanyakan setiap fans. Enggak demikian sih kalau menurut gua. Tetap ada tantangannya, dan kalau salah membuat perhitungan, Manchester United justru akan jadi sulit di musim panas nanti. Maksud gue begini, ketika Jadon Sancho contohnya yang didatangkan dengan harga 80 juta. Kalau Manchester United mendapatkan tawaran di bawah 50 juta secara ringan amatiran, menurut gue ini merupakan kerugian yang cukup besar, dan ini ada pengaruhnya ke keseimbangan raca finansial klub terkait dengan financial fair play tentu saja. Sehingga contoh seperti kayak Jadon Sancho, menurut gue secara ringan amatiran ya harga 50 itu yang paling tidak yang diharapkan. Itu saja kan sudah ada penurunan sekitar 30 juta. Dan lain-lain. Donny van de Beek pun juga demikian menurut gue. Mungkin juga Hannibal ya. Kalau seandainya memang ditawar secara permanen, tentu saja ada benchmark, ada paling tidak batas, angka batas, sehingga Manchester United ini tidak rugi terlalu dalam, tapi justru bisa menambah sesuatu yang positif terkait dengan budget untuk bursa transfer musim panas nanti.
Ya, di sisi lain ini juga akan memberikan tantangan tentu saja bagi Erik ten Hag untuk bisa meramu lini depannya. Dia harus memanfaatkan menurut gue secara kolektif untuk mencetak gol. Tidak hanya bertumpu kepada seorang Rasmus Højlund yang banyak dikeluhkan, jarang diberikan pasukan bola, supply bola dan lain-lain. Ada juga yang berpendapat ya Rasmus Højlund sendiri juga sentuhannya sering kurang maksimal, pemanfaatan peluangnya juga kadang sering kurang maksimal. Menurut gue apapun itu, Erik ten Hag harus menemukan solusi dan nampaknya solusi yang paling aman dalam tanda kutip adalah memang dengan tidak hanya sekali lagi yang mengandalkan tugas mencetak gol itu kepada Rasmus Højlund. Pemain lain Anthony, Garnacho, Rashford, Bruno Fernandes, mungkin juga Kobbie Mainoo, Scott McTominay, yang lain semua harus mampu mencetak gol karena dengan mencetak gol Manchester United bisa meraih kemenangan dan dengan kemenangan Manchester United bisa mengumpulkan poin yang maksimal dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Dan ya diharapkan musim panas nanti di bulan Mei ketika kompetisi ini selesai Manchester United bisa finish di zona Eropa. Ini tugas yang berat menurut gua, tantangan yang tinggi juga bagi seorang Erik ten Hag beserta dengan jajaran pelatihnya, ditambah lagi ya sekarang mereka ini sedang dalam sorotan ya kan oleh Ineos. Kurang lebih demikian, ini rangkuman ya kegiatan transfer musim dingin. Berbeda dengan musim lalu di mana di musim dingin Manchester United masih bisa mendatangkan pemain pinjaman, ada 3 kan tentu saja, 1 penjaga gawang, 1 pemain tengah dan 1 pemain depan. Tapi kali ini tidak ada yang datang ke Old Trafford. Bagaimana menurut Sobat Football United situasi tanpa pemain baru ini? Solusinya kira-kira apa? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.